Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insya Allah pada malam ini rahmat Allah tercurah kepada kita bersama. Semoga kita mampu untuk mengaplikasikan rahmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Untuk malam ini mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan untuk Masjid Al-Hikmah ini, orang ketika menjadi seorang pejabat, menjadi orang kaya raya, banyak orang yang datang. Banyak orang yang datang, tapi ketika terpuruk, orang itu hilang semuanya. Kata Engji ini. Ternyata dalam social fact, ya juga. Orang itu akan datang kepada orang yang kaya. Apalagi yang kaya itu loman. Tetapi ketika yang kaya itu terpuruk, hilang sudah teman-temannya itu. Ini kemudian menjadi penyesalan bagi Angelina Sonda. Mari kita lihat Al-Quran, apa Angelina Sonda ini benar apa tidak. Allah menyebutkan begini, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu kepada Allah itu semuanya, kata Allah itu. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku beriman. Kamu kalau bertaubat, la'allakum tuflihun, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Itu taubat. Taubat itu artinya kembali. Jadi kalau semula itu bersih, kemudian dia berbuat kemaksiatan, kemudian dia taubat, maka dia namanya kembali. Kemudian kalau tadi itu yang saya bacakan, mana ya Pak Anu yang tukang nyatet itu, Pak? Sudah hadir ya? Absen. Ada kalimat taubat itu yang taubat yang murni, namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang murni. Bagaimana ciri khas taubat yang murni itu? Jadi kita berbuat sayyiat, kesalahan, atau mungkin kita kufar, kita ingkar, maka kemudian kita menyesal terhadap sayyiat yang kita berbuat. Kalau tadi itu surat An-Nur ayat 31. Kalau ingin mencatat seperti Pak Edi, ya. Kalau taubat nasuha itu surat Tahrim ayat ke-8. Taubat nasuha itu orang yang betul-betul murni taubatnya, itu ada beberapa anasir. Yang pertama, anasir yang pertama itu adalah dia menyesal. Jadi Angelina Sondah itu dia menyesal. Dia telah berbuat korupsi, dia menyesal, dia ungkapkan itu. Ada Pak ketua partai itu yang korupsinya banyak sekali itu. Kan dia tuh pernah yang menabrakkan dirinya ke tiang listrik. Ya. Nah, itu enggak menyesal itu. Kalau Angelina Sonda menyesal itu. Maka kata Rasulullah, an-nadhamu taubatan. Orang yang menyesal itu adalah taubat. Jadi kalau kita menyesal berbuat sayyiat, kita menyesal berbuat dosa, kita menyesal ingkar, maka itu penyesalan itu adalah taubat. Sekali lagi adalah taubat. Dan yang kedua ciri khasnya adalah dia berhenti untuk berbuat kesalahan yang sama. Sekali lagi dia berhenti untuk berbuat kesalahan yang sama yang dia taubati itu.
Itu harus berhenti itu. Saya hanya mensikapi Injilnya Sonda yang hanya menyampaikan 2 ayat itu, kemudian dia sambil menyesal. Sebuah perilaku yang wajib kita teladani seorang wanita mu'alaf. Yang ketiga, dia berhenti secara totalitas untuk berbuat sayyi'at. Dan yang keempat ini yang sulit, Pak. Yang keempat ini yang sulit. Yang keempat ini adalah kalaulah apa yang dia perbuat itu berkenaan dengan hak-hak muslim, maka tentu hak muslim itu harus dikembalikan. Jadi dosa itu ada dosa fardiyah, dosa diri kita kepada Allah. Maka setiap dosa kepada Allah itu, ketika kita istighfar, meminta ampun, Allah mesti memaafkan. Itu janji Allah itu. Kalaulah engkau meminta, aku beri. Kalaulah engkau bertaubat, aku ampuni. Jadi, kalau kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Karena janji Allah itu tidak pernah Allah abaikan. Yang punya janji diabaikan itu kita kepada Allah. Sering kita abaikan janji kita kepada Allah, tapi Allah tidak pernah mengabaikannya itu. Fadhkuruni, kata Allah, ingat aku. Adzakurkum, niscaya akan aku ingat kepadamu.